Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video pembelajaran matematika, di mana pada video kali ini kita masih di elemen bilangan bagian yang ke-8, yaitu aplikasi barisan dan deret. Kemarin untuk aplikasi barisan dan deret, kita sudah belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk, dan untuk sekarang kita akan mempelajari tentang anuitas. Oke, kita langsung saja ke materinya. Nah, ini ya, kemarin kalau untuk aplikasi barisan dan deret itu ada 3. Kita sudah belajar tentang bunga tunggal dan bunga majemuk. Hari ini kita akan belajar tentang anuitas. Kemudian nanti di video berikutnya kita akan belajar tentang pertumbuhan dan peluruhan. Apa sih anuitas itu? Nah, di sini untuk kalian lebih paham apa itu anuitas, kita ke ilustrasi. Di sini kalian pasti sering melihat brosur seperti ini ya, entah itu motor maupun pembelian HP. Seringkali kalian mendapatkan selebaran seperti gambar di samping. Kemudian ada beberapa kali cicilan. Nah, besarnya cicilan di sini itulah yang disebut dengan anuitas. Kalau istilahnya di masyarakat umum biasanya dikenal dengan istilah angsuran. Padahal angsuran sama anuitas itu berbeda. Angsuran berbeda dengan anuitas. Kalau anuitas adalah sejumlah pembayaran dengan jangka waktu dan besaran yang tetap. Anuitas adalah sejumlah pembayaran dengan jangka waktu yang tetap. Lalu apa bedanya dengan angsuran? Nah, di sini kita lebih perdalam lagi pengertian dari anuitas. Anuitas adalah sejumlah pembayaran pinjaman yang sama besarnya yang dibayarkan setiap jangka waktu tertentu. Poinnya adalah kalau anuitas itu besarnya sama, antar periode jangka tertentu itu besarnya selalu sama. Nah, anuitas ini adalah penjumlahan dari angsuran dan bunga. Jadi berbeda ya, kalau anuitas itu sudah ada angsurannya, sudah ada bunganya. Sedangkan kita biasanya dalam kehidupan sehari-hari, yang kita maksud dengan anuitas itu ya kita sebut sama saja dengan angsuran, padahal berbeda. Kalau angsuran ditambah bunga itu namanya anuitas. Restoran ini yang kita bayarkan itu bukan angsuran, tetapi anuitas. Oke, untuk lebih memahaminya lagi, di sini untuk mencari anuitas, tadi disebutkan bahwa anuitas itu adalah angsuran ditambah bunga. Atau simbolnya kita bisa tuliskan A sama dengan AN ditambah BN. N-nya ini tergantung dia nanti akan diangsur berapa bulan atau berapa tahun. Diganti bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau kalian bisa mencari dengan cara lain anuitasnya jika sudah diketahui modalnya berapa, kemudian nanti persenannya berapa, jangka waktunya berapa, tinggal dimasukkan ke rumus ini. A sama dengan M kalikan I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan negatif N. Di mana A itu besar anuitas, anuitas yang akan kita cari, M itu modal, bisa besar pinjaman atau nilai tunainya, kemudian I itu presentasi bunga dalam tahun maupun bulan yang bentuknya itu berupa persenan, sementara N itu apa? N adalah jangka waktu pinjamannya. Bisa dipahami ya? A sama dengan M dikalikan I per 1 dikurangi dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan dengan negatif N. Nah, lalu untuk menghitung besar bunga di periode pertama atau BI, ini bisa kita cari kalau semula kan BI, karena dia bunga periode pertama, berarti ini diganti dengan 1. Lah, B1 ini bunga periode pertama bisa dicari dengan M dikalikan I. Besarnya modal atau modal besar pinjaman dikalikan dengan presentase bunganya. Nanti ketika kita sudah mendapatkan B1, kita bisa mendapatkan nilai anuitas angsuran pada periode pertama dengan cara ini ya,
AN sama dengan A dikurangi BN. Jadi kalau kita akan mencari angsuran di periode pertama, sama dengan anuitas tadi yang kita gunakan rumus, kemudian dikurangi dengan BN. BN-nya diganti dengan B1. A1 sama dengan A dikurangi B1. Ketemulah angsuran pertama. Kalau kita sudah mengetahui angsuran pertamanya, nanti kita bisa mencari angsuran kedua, angsuran ketiga, dan seterusnya dengan menggunakan rumus yang ini lagi. AN sama dengan angsuran pertama dalam kurung 1 ditambah I dipangkatkan N-1. Kita bisa mencari angsuran kedua, ketiga, dan seterusnya asalkan angsuran yang pertama sudah diketahui. Dari mana kita bisa mencari angsuran pertama? Ya dari ini A1 sama dengan A dikurangi B1. Jadi ketika kita akan mencari angsuran pertama, kita harus mengetahui anuitasnya dan bunga di periode pertama. Untuk lebih jelasnya, kita misalkan ada permasalahan gini. Biasanya, misalkan di sini kita ada kredit berupa HP, harganya itu 5.499.000. Andaikan kita akan membeli smartphone di atas dan akan dilunasi dalam 6 bulan. Dengan anuitas pertama dibayar setelah 1 bulan dengan bunga 5% per bulan. Tentukan yang pertama besarnya anuitas, yang kedua rencana angsurannya bagaimana. Nah, langkah pertama agar kita bisa mencari anuitas, maka kita tuliskan dulu apa yang diketahui. Yang diketahui M-nya itu kan 5.499.000. Sementara N-nya itu diisi karena kita akan mengusur selama 6 bulan, maka N-nya itu 6 bulan atau 6. Kemudian besarnya bunga, I-nya itu 5% per bulan. Nah, 5% ini kita ubah jadi desimal. 5% itu kalau diubah jadi desimal kan 0,05. Nah, setelah kita mendapatkan M, N, sama I, kita bisa mencari anuitas. Anuitas tadi rumusnya M kalikan I per 1 dikurangi 1 ditambah I pangkatkan negatif N. Ini kurang tutup ya, kurang apa namanya, kurungnya ada kurung buka, seharusnya belakangnya ada kurung tutup. Ini kurang penulisan saja. Kita tinggal memasukkan M-nya berapa, ditulis, kemudian I-nya itu 0,05 per 1 dikurangi 1 ditambah 0,05, pangkatkan karena N-nya itu 6, maka dipangkatkan negatif 6. Dikalikan 5.499.000 dikalikan 0,05, ketemulah ini 274.950. Yang bawahnya 1 ditambah, ini kan yang di dalam kurung kita operasikan terlebih dahulu. 1 ditambah 0,05, 1,05 dipangkatkan negatif 6. Kita ingat kalau perpangkatan dengan bilangan negatif bisa diubah jadi pangkat positif asalkan ditaruh atau dikasih 1 per. Ini ya, jadinya nanti 1 per 1,05 dipangkatkan 6, semula negatif 6, jadi pangkat 6 asalkan ada 1 pernya. Nah ini kalau kita operasikan 1,05 dipangkatkan 6, kalian boleh menggunakan kalkulator, maka diperoleh hasil 1,340095646. Nah, baru 1 ini 1 dibagi 1,3400956 ini pakai kalkulator ketemulah hasilnya 0,74 sekian. Lalu setelah kita mendapatkan hasil ini, maka kita hitung 1 dikurangi 0,746,215 sekian, hasilnya berapa? 0,25378460033. Sebenarnya bisa dibulatkan, tetapi karena kita menghitung uang, maka alangkah lebih baiknya jika jangan dibulatkan agar perhitungannya benar-benar tetap. Kemudian di sini tinggal kita hitung saja 0,25. Ini kalau dibulatkan, saya menggunakan pembulatan, nanti hasilnya meskipun kurang pas, tetapi hanya selisih sedikit saja. Itu berakibat hitungannya ada selisih, tetapi hanya sedikit saja. Kemudian 274.950 dibagi dengan 0,25,
maka angsuran setiap bulannya kita dapat maka anuitas setiap bulannya, maaf bukan angsuran ya. Di sini anuitas setiap bulannya adalah sekitar kurang lebih 1.099.800. Jadi besar anuitas per bulan yang harus dibayarkan itu sebesar 1.099.800. Ini kan anuitasnya. Sekarang yang B, bagaimana rencana angsurannya per bulan? Nah, untuk penyelesaian rencana angsuran, ini angsuran bulan pertama, kita hitung dulu untuk mencari angsuran bulan pertama, itu kan tadi ada rumus A1, angsuran pertama sama dengan anuitas dikurangi bunga pertama. Untuk bisa memperoleh bunga pertama, kita kalikan modal atau pinjamannya dikalikan dengan bunganya, ketemulah 274.950. Sementara tadi anuitasnya kita ketemu 1.099.800. Kita kurangkan, maka ketemu angsuran pertama adalah 824.850. Ini angsuran untuk bulan pertama. Setelah kita bisa mengetahui angsuran bulan pertama, maka kita bisa mencari angsuran bulan kedua dengan memasukkan ke rumus A2 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah I dalam kurung ini N dikurangi 1. Karena bulan kedua, angsuran kedua, maka N-nya diganti dengan 2 diperoleh perhitungan, nanti kalian hitung ketemu 866.092,5 rupiah. Nah, ini di sini saya 5-nya tidak tertulis ya, 5 rupiahnya. Kemudian nanti untuk angsuran ketiga perhitungannya sama, tinggal A1-nya kan tetap dari angsuran bulan pertama. Kemudian untuk N-nya, karena ini angsuran bulan ketiga, maka N-nya ganti 3. Nanti kalau bulan keempat, N-nya diganti 4, bulan kelima diganti 5, bulan keenam diganti dengan 6. Tergantung dengan angsuran bulan keberapa. Nanti tinggal dihitung, bisa kalian gunakan kalkulator untuk mempermudah kalian dalam perhitungan. Ini tadi yang untuk angsuran bulan pertama, saya kurang koma 5-nya ya, silahkan nanti ditulis, ini hanya salah penulisan saja. Kalau kalian lihat, dari angsuran bulan pertama sampai dengan angsuran bulan ke-6, semakin besar atau semakin kecil angsurannya. Ternyata angsurannya semakin besar. Artinya di sini bisa kita lihat secara jelas kalau anuitas ini kan yang harus kita bayarkan setiap bulannya. Tadi kita punya hutang 5.499.000, kemudian akan dibayarkan setiap bulannya itu menggunakan anuitas, besarnya sama, kalian harus membayar dengan jumlah yang sama, yaitu 1.099.800, ini terus setiap bulannya, tetapi angsurannya, tadi kan anuitas itu gabungan dari angsuran sama bunga. Nanti kalau ini dijumlahkan ketemu 1.099.800. Kalau angsuran bulan pertama ditambah dengan bunga pertama. Sampai dengan angsuran ke-6 ditambah dengan bunga yang ke-6. Nanti ketemunya adalah anuitas ini. Tetapi besarnya angsuran yang kita cicil untuk membayar hutang itu masing-masing bulan, masing-masing periode itu beda-beda. Misalkan di sini angsuran pertama 824.850 rupiah. Maka di angsuran yang pertama kalian baru membayar hutang sebesar ini 824.850 rupiah. Sementara hutang kalian masih 4.674.150. Jadi, angsuran kalian itu akan semakin besar di bulan-bulan yang terakhir. Semakin ke bawah, semakin banyak periode angsurannya, itu semakin besar bayar hutangnya. Kalau pas awal-awal, sebenarnya hutang yang kalian bayarkan itu sedikit. Yang besar itu bunganya, meskipun kalian setiap bulan itu bayar jumlah yang sama.
Tapi untuk periode awal sama periode akhir itu akan berbeda jumlah angsuran yang dibayarkan. Ini kalau kalian hitung nanti hutangnya untuk misalkan periode yang kedua, berarti hutang kalian tinggal berapa? Ya kalian kurangkan saja 4.674.150 rupiah ini dikurangi dengan 866.092 ini dapat 3.808.058 rupiah. Nanti di periode ketiga hutang kalian tinggal berapa? Ya kalian kurangkan saja ini dikurangkan dengan angsurannya. Sampai nanti yang terakhir ini hutang kalian akan lunas ketika dikurangi dengan 1.052.740 rupiah. Nah, gitu ya. Jadi anuitas itu yang dibayarkan setiap bulan dengan jumlah yang sama. Sementara angsuran yang kalian angsur, yang kalian bayarkan hutangnya, itu semakin ke bawah, itu nilainya semakin besar. Kalau untuk bunga, semakin ke bawah, bunganya semakin kecil. Di mana anuitas itu didapat dari mana? Angsuran ditambahkan dengan bunga. Sekian untuk materi anuitas, semoga bermanfaat. Nanti jika ada bagian yang kurang paham, bisa kita diskusikan di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.